Namaku Christian. Aku punya seorang adik laki-laki yang bernama Arkan, yang lebih suka dipanggil Kan. Kami dua bersaudara. Keluarga kami adalah keluarga orang yang terpandang. Kami keturunan bangsawan yang mewarisi banyak perusahaan. Kedua orang tua kami sangat otoriter dalam mengatur kehidupan kami. Kami harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan untuk kami sejak kami kecil. Arkan, adikku itu adalah seorang yang suka memberontak. Sejak kecil dia selalu suka melanggar setiap aturan dari kedua orang tua kami. Wataknya itu sangat bertentangan dengan sifatku. Aku adalah anak yang penurut. Tidak pernah sekalipun aku berani melanggar aturan dari orang tua kami. Karena itu, aku pun tumbuh menjadi seorang yang hampir tidak punya prinsip, karena setiap tindakanku sudah ditentukan oleh orang tua kami. Sementara Arkan selalu berani memberontak jika aturan itu tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Orang tua kami sudah sangat sering memberi hukuman kepada Arkan. Namun hal itu tidak membuat Arkan jerah. Justru tindakannya semakin menjadi-jadi. Arkan sudah tidak terkontrol. Di usianya yang masih remaja, dia sudah sering berurusan dengan polisi. Dan orang tua kami mau tidak mau selalu membantu Arkan setiap kali dia mendapatkan masalah. Hingga akhirnya, kedua orang tua kami sudah tidak tahan dengan sikap dan perlawanan Arkan, yang membuat mereka akhirnya mengusir Arkan dari rumah. Arkan justru terlihat senang mendengar hal tersebut. Sepertinya dia sangat menginginkan kebebasan, dan pergi dari rumah adalah jalan baginya untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Setelah Arkan pergi, orang tua kami sengaja untuk tidak berusaha mencari Arkan. Mereka ingin memberi pelajaran kepada Arkan. Namun mereka selalu memantau keberadaan Arkan, di mana Arkan tinggal, apa yang dilakukannya, dan dengan siapa dia bergaul. Semua itu selalu menjadi perhatian orang tuaku secara diam-diam. Aku juga sebenarnya selalu memantau keadaan Arkan diam-diam. Biar bagaimanapun, Arkan adalah adikku satu-satunya. Aku tidak ingin kehilangan dia. Aku menyayanginya dan bahkan mungkin lebih dari itu. Aku mengagumi sosok Arkan. Dia tumbuh menjadi remaja yang berani mengungkapkan pendapatnya. Arkan juga tumbuh menjadi seseorang yang memiliki wajah yang tampan. Postur tubuhnya juga sangat atletis. Aku menyukainya. Hingga setelah beberapa bulan Arkan pergi dari rumah, aku pun mencoba menemuinya. Aku berusaha membujuk Arkan untuk pulang, tapi dia bersikeras untuk tetap berada di jalanan untuk menikmati kebebasan hidupnya. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain tetap memantau keberadaannya. Beberapa tahun berlalu, Arkan tetap tidak pernah kembali. Aku sempat kehilangan jejaknya karena sepertinya Arkan memang sengaja menghindariku. Namun aku tetap berusaha untuk bisa menemukannya kembali. Hingga suatu saat, orang tuaku pun menceritakan sebuah kisah yang membuatku cukup terhenyak. Ya, akhirnya aku tahu kalau aku hanyalah anak angkat dari orang tua kami. Aku diangkat jadi anak oleh mereka ketika aku masih berusia 3 tahun.
Saat itu mereka sudah menikah 5 tahun lebih, namun belum juga dikaruniai anak. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengadopsiku dari sebuah rumah panti asuhan. Dan setelah aku hidup bersama mereka kurang lebih 5 tahun, saat itu usiaku sudah 8 tahun. Tiba-tiba mama angkatku itu pun hamil dan kemudian melahirkan seorang Arkan. Meskipun telah mendapatkan anak kandung mereka sendiri, kasih sayang mereka kepadaku tidak berubah sama sekali. Mereka tetap menyayangiku sebagaimana sebelum Arkan lahir. Mereka tidak pernah membedakan antara aku dan Arkan, dan bahkan mereka setelah melihat perkembangan Arkan justru semakin menaruh harapan padaku. Mereka sangat berharap aku bisa menjadi pewaris dari perusahaan-perusahaan keluarga yang memang diwariskan secara turun-temurun. Karena bagi mereka, aku lebih layak untuk mendapatkan semua itu. Apalagi, aku memang tumbuh sebagai seorang anak yang pintar. Aku selalu juara kelas sejak kecil. Semua hal itu diceritakan oleh kedua orang tuaku padaku. Dan mereka sangat berharap agar aku bisa membawa Arkan kembali ke rumah. Untuk itulah aku pun akhirnya menemui Arkan. Dari mana kamu tahu kalau aku di sini? Tanya Arkan memulai pembicaraan. Aku selalu tahu di mana kamu berada, Arkan. Aku selalu memperhatikanmu dari kejauhan. Selain karena itu adalah permintaan orang tua kita, aku juga ingin melakukannya. Balasku tegas. Kenapa? Tanya Arkan lagi. Karena kamu adalah bagian dari keluarga kita, Arkan. Orang tua kita sangat menyayangimu. Jawabku ringan. Arkan sekarang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Dia juga sudah terlihat mulai dewasa. Usia Arkan sekarang sudah 18 tahun. Sementara aku sendiri sudah berusia 26 tahun. Dan aku sudah menyelesaikan kuliah S1-ku. Sekarang aku sedang belajar untuk mengelola perusahaan dari papa. Mereka tak benar-benar menyayangiku, Chris. Mereka hanya menyayangi kamu. Kamu adalah anak kebanggaan mereka. Kamu anak yang baik dan penurut. Sementara aku hanyalah seorang pecundang. Suara Arkan bergetar. Kamu salah, Arkan. Orang tua kita sangat menyayangi kamu. Karena sebenarnya kamu adalah anak mereka satu-satunya. Ucapku sedikit terbata. Maksud kamu? Tanya Arkan dengan kening mengerut. Banyak hal yang tidak kamu ketahui, Arkan, dan semua jawabannya ada di rumah kita. Karena itu, kamu harus pulang. Ucapku, sambil mulai memutar tubuh untuk segera pergi dari hadapan Arkan. Tunggu, Arkan mencoba menghentikan langkahku. Tapi aku hanya mengabaikannya. Aku memang sengaja melakukan hal itu agar Arkan bersedia untuk kembali ke rumah. Setidaknya demi untuk mendapatkan sebuah jawaban. Seminggu kemudian, Arkan akhirnya pulang. Kedua orang tua kami sangat bahagia menyambut kepulangan Arkan. Namun, Arkan terlihat tidak begitu bahagia. Dia masih terlihat penuh pemberontakan. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Aku hanya butuh jawaban. Ucap Arkan terdengar sinis. Jawaban apa? Mama yang bertanya. Jawaban atas pernyataan Christian tempo hari tentang aku adalah anak satu-satunya kalian berdua. Apa maksudnya? Suara Arkan masih sinis.
Papa dan Mama pun akhirnya menjelaskan semuanya tentang siapa aku sebenarnya, tentang betapa sayangnya mereka kepada Arkan, dan tentang mengapa selama ini mereka membiarkan Arkan hidup di jalanan. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik buat kamu, Arkan, dan kamu sangat menyukai kebebasan. Karena itu, kami pun memberi kebebasan penuh padamu. Kami tidak ingin mengganggu kehidupan yang kamu inginkan, tapi kami selalu memperhatikanmu dari kejauhan. Jelas Mama mengakhiri ceritanya. Arkan terdiam sangat lama mendengar kisah itu. Hatinya mungkin sudah mulai melunak, apalagi saat ini Arkan sudah tumbuh dewasa. Dia pasti tahu yang terbaik untuk hidupnya. Kami hanya ingin kamu kembali lagi ke rumah ini, Arkan. Kami tidak akan mengikatmu lagi dengan segala peraturan turun-temurun keluarga kita. Kamu bebas memilih jalan hidupmu sendiri. Tapi Mama mohon, kamu jangan pergi lagi ya. Suara Mama memelas. Arkan semakin terdiam. Matanya mulai berkaca. Arkan minta maaf, Ma, Pa. Ucapnya akhirnya. Kamu tidak perlu minta maaf, Arkan. Kami yang harusnya minta maaf sama kamu. Kali ini Papa yang berbicara. Suasana haru pun terjadi sore itu. Pertemuan kembali antara seorang anak dengan kedua orang tuanya memang selalu menyentuh hati, apalagi mereka sudah terpisah bertahun-tahun. Arkan kembali tinggal bersama kami. Dia juga mulai kuliah dengan modal ijazah paket yang Papa dapatkan entah dari mana. Namun apapun itu, aku merasa sangat bahagia bisa tinggal bersama Arkan kembali, menatap wajah tampannya setiap hari. Aku memang telah jatuh cinta kepada Arkan. Aku jatuh cinta dengan sikap pemberaninya. Wataknya yang jauh berbeda dariku justru membuat aku mengaguminya. Perasaan itu sebenarnya sudah sangat lama bersarang di hatiku. Namun selama ini aku menganggapnya hanyalah perasaan sayang seorang kakak terhadap adiknya. Tapi semenjak aku mengetahui kalau aku hanyalah kakak angkatnya, aku mulai menyadari kalau apa yang aku rasakan terhadap Arkan adalah sebuah perasaan cinta. Sebuah perasaan ingin memiliki. Karena itu pada suatu kesempatan, aku pun dengan cukup berani nekat mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya kepada Arkan. Arkan terlihat kecewa mengetahui hal itu. Dia seperti tidak bisa menerima semuanya. Arkan pergi meninggalkanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku merasakan perih di hatiku. Tapi aku memang sudah tidak bisa lagi memendam perasaanku terhadap Arkan. Aku terlalu mencintainya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Arkan menemuiku di kamarku. Aku minta maaf, ucapnya pilu. Kenapa kamu harus minta maaf, Arkan? Aku yang harusnya minta maaf. Balasku lemah. Aku minta maaf karena telah berusaha membohongi kamu selama ini, Chris. Ucap Arkan lagi. Maksud kamu? Tanyaku penasaran. Aku sebenarnya juga mencintai kamu, Chris. Aku mencintai kamu sudah sejak lama. Kamu adalah laki-laki cinta pertamaku.
Aku selalu mengagumi kamu, kamu yang penurut, kamu yang baik, kamu yang pintar, dan kamu yang tampan dan juga gagah. Suara Arkan terbata. Aku menatapnya tanpa kedip. Aku tak percaya. Sejak aku tumbuh remaja, aku mulai menghayalkan hal-hal yang aneh-aneh tentang kamu, Chris. Aku selalu membayangkan bisa berada dalam dekapan kamu setiap malam. Aku merasa tersiksa dengan semua itu. Dan karena itu juga aku akhirnya pergi. Karena itu juga aku dengan begitu mudah menerima pengusiran orang tua kita waktu itu. Aku hanya bisa memendam perasaanku padamu, Chris. Dan itu adalah rahasia terkelamku. Aku berusaha untuk membunuh semua rasa itu, karena aku tahu kita bersaudara. Tapi semenjak aku tahu kalau kita hanya bersaudara angkat, aku jadi punya kekuatan untuk bisa mendapatkan kamu. Cerita Arkan panjang lebar yang membuatku kian terkesima. Sungguh semua ini di luar dugaanku. Lalu mengapa kamu diam saat aku mengungkapkan perasaanku padamu waktu itu? Tanyaku akhirnya setelah lama kami saling terdiam. Aku merasa sangat terkejut mendengar hal itu, Chris. Aku tak menyangka sama sekali. Aku memang berharap bisa memiliki kamu, tapi aku tidak ingin kamu tahu tentang rahasia hatiku yang sebenarnya. Jelas Arkan. Lalu aku mulai sadar, jika memang kamu mencintaiku dan kamu juga dengan begitu beraninya mengungkapkan itu semua, mengapa aku masih harus merahasiakan perasaanku padamu? Karena itu, aku datang menemuimu malam ini, Chris. Aku juga ingin kamu tahu kalau aku juga mencintaimu. Lanjut Arkan lagi. Perlahan, Arkan pun mulai melangkah mendekat. Sudah sangat lama aku ingin mendekatmu, Chris. Izinkan malam ini aku melakukannya. Suara Arkan lirih. Kamu bukan saja aku izinkan untuk mendekatku, Arkan. Kamu boleh melakukan apa saja padaku malam ini, karena aku juga sangat menginginkannya. Balasku sambil mulai menarik tubuh kekar Arkan ke dalam pelukanku. Aku merasakan tubuh kami bergetar. Dekapan itu terasa hangat, sehangat mentari menyinari pagi. Perlahan aku menyentuh pipi Arkan lalu membelainya lembut. Kamu sangat tampan, Arkan. Aku menginginkan kamu malam ini. Bisikku dengan suara berat. Aku adalah milik kamu malam ini, Chris. Malam ini dan untuk selama-lamanya. Balas Arkan dengan napas tersengal. Perlahan kami pun memulai semua itu. Memulai sesuatu yang selama ini hanya ada dalam khayalan kami. Sesuatu yang selama ini hanya kami pendam. Sesuatu yang sudah sangat lama ingin kami lakukan. Membelah hutan belantara, mengarungi lautan lepas, terjun ke lembah penuh keindahan, menuju tempat terindah yang menjadi dambaan setiap insan yang sedang dilanda cinta. Kami berjalan beriringan, melangkah bersama menuju tempat terindah itu, tempat di mana hanya ada kami berdua. Perjalanan itu sungguh indah, tak terukirkan bahagiaku malam itu. Dan aku dapat merasakan kalau Arkan juga merasakan kebahagiaan yang sama. Hembusan angin menerpa tubuh kami berdua, dingin,
namun terasa membakar. Kami saling terikat, tak ingin saling melepaskan. Hingga akhirnya kami pun sampai pada tempat terindah itu, dan kami merasa lega, sangat lega. Ternyata hal itu jauh lebih indah dari yang pernah kami bayangkan, dan kami pun terhempas, sama-sama terhempas. Dan begitulah kisah cintaku bersama adik laki-lakiku yang gagah itu terjalin. Sejak saat itu, kami pun saling berjanji untuk saling mencintai, walau akan banyak rintangan yang akan kami hadapi ke depannya. Namun, selagi kami masih punya waktu untuk bersama, menikmati indahnya cinta kami tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Semoga cinta kami tetap bertahan selamanya. Ya, semoga saja. Demikian kisahku kali ini. Semoga kisah sederhana ini bisa memberikan hiburan tersendiri bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. I love you.